semakin dikit gitu Sama loh. dikit. Padahal Apa harusnya nggak kan di-share gitu semakin pengumumannya hari itu. semakin meningkat. Hmm. Padha nang masjid bareng, nang masjid yang ngono. Tambah hari tambah Cat- tambah sithik. Catur, kok mau menangnya tur? Mesti gak sahur iki. Hah? Wis kuru tambah kuru deh. Nang Pontianak wis kuru tambah kuru. Catur kayak dulu sak mono Mbak Dek. Lah Stabil. iya. Saya nggak stabil ya aku neng Makassar kurus neng kene lemu. Awakmu poso malah tambah lemu. Lemu Mas Agus. Mas Agus sibuk. Mas Kuko ini anak keberapa dari bersaudara? Waduh, mohon izin Awakmu Apik saya. loh takon-takonan mbok jenenge. jodohke karo anakmu piye kok takon-takon iki. Hah? Boya takon Kan iki. apa? Pertanyaanku salah Oh. di mana? Mas Kuko itu satu keluarga nomor berapa? Ayo, Mas Kuko nomor piro, Mas? Saya anak anak terakhir Bu. Saya Oh, anak terakhir bungsu dari ya empat Allah. bersaudara. Wah, berarti disayang sama Mohon izin. saudara-saudaranya dong. Oh, Oke, alhamdulillah. Ini materi Allah. Alhamdulillah. Ah, Udah nikah beneran ini. Kalau belum mau dijodohin sama Bu Betty itu. Mbak Eti. Saudaranya perempuan, laki-laki lengkap di atas ya, Mas Kukuh ya. Masuk tahu mancing-mancing. Jangan Laki-laki semua, terpengaruh Bos. Mas Iko. Oh, laki-laki semua. Ya Allah, Siap. Randuwe itu loh, saudara perempuan. Baru Ya. masuk, baru Mana? masuk penjodohan. Jadi Mas Kuko. Ya. Kayak wis aku menengnya wis suka iki. Dosennya udah siap belum nih dosennya? Sudah, Inspektur 3. Inspektur. Kapan-kapan nih Ustazah Etik ki di kanal BC kan Ih, ora diwawancara iso tuh aku awakmu ngono. senior senior. Mas Kuko jangan ngantuk loh. Nanti nggak Siap. dimulai-mulai kalau sampean ngantuk, Mas. Ya ini ya durung lah. Baik, Mohon siap. izin Pak Inspektur, ini jamaah kami memang seperti ini, jadi mohon dimaklumi aja nih. Terutama itu Mbak Betty dan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ude. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah. Gimana Bu Cek. kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Melihat Monas terus, alhamdulillah. Iya, iya. Ini udah siap dapat siraman nih, Pak Ude. Siap, siap Bu. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan. Siraman rohani penting tahu untuk apa ya? Kayak me, apa, menjaga mood kita sehari ini itu harus siraman rohani baru semangat sampai sore jam 5 insya Allah kan gitu. Betul Bu, betul, Kalau nggak betul. ada itu Setuju, kayak setuju. kosong gitu Pak Ode. Hari Betul Bu, itu jadi betul. kosong, bener nggak sih? Ya, Pak Ratno itu mudah-mudahan. nggak sensitif dia Pak Ode. Iya, siap. Saya minta nanti setelah Ramadan tuh tetap gitu harusnya ada kayak gini setiap hari gitu. Yo kuwi tak wis tak omongi bolak-balik Ratno. Tiap sedino bendino itu harus ada kajian religi pagi kayak gini. Gitu loh kan engagement juga kepada masyarakat gitu loh. Walaupun kita dunia tapi pagi itu udah dimulai dengan religi pagi gitu. Kalau hari kerja ya jamnya jangan kayak gini.
Lebih Kan pas pagi, Mbak, katakanlah 7.30 1/2 jam pas lah. saja. Kultum aja, kultum. Jam 7 sampai setengah 8. Setengah 8 kan udah waktunya orang kerja. Iya, pokoknya Bu Betty harus masuk narsumnya. Yang penting kan itu. Iki sing marakne ndredeg aku. Aku dadi kiai Mas Agus. Apa Nah, sing bantu kowe kuwi lho sound system segala macam gak apa-apa lah. Ojo oh, langsung oh, onone narasumber, anu Mbak, ngeri aku. butuhnya itu ngangkat-ngangkat sound nih. Kan wis ono sirah nabawiyah, wis macem-macem surah kena hafsi ono gari maca awakmu. Iki nang Jakarta ngomong Jawa iki piye? Iya. Ya, Ini udah tujuh mohon tiga izin puluh loh, udah Pak tujuh Ratno, tiga udah puluh. Siap, siap. 7.30 udah lebih Pak Ratno, apa mau dimulai Pak? Oke. Mohon izin. Monggo, karena hari Jumat ya yang mau izin Pak Inspektur. Ya, ini izin nanti kita sampaikan bumpernya dulu ya, Pak. Oh Nanti ya, Mas masuk, Kukuh. nanti saya kode deh Pak Mas Kukuh ya. Kalau Oh, sudah siap. waktunya masuk ya. Nanti lihat kamera ini Mas ya. Kalau jempol saya udah 2 berarti nanti udah masuk Mas ya. Yang rekam siapa Mas Kukuh? Recording in progress. Yuk, dikat yuk, itu kepanjangan yuk. Kepanjangan. Oh, udah. Hmm. Baik, baik. Mohon izin, Bapak dan Ibu, peserta Morning Recharge Ramadan pagi hari ini. Izin saya buka kegiatan dengan sebuah pantun. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar dedaunan. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Selamat datang di Morning Recharge Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Dr. Laude Tarfinjaya, STMT, CHCM, SCLC, RGP, Inspektur 3, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, selaku narasumber kita pada pagi hari ini.
Yang kami hormati Bapak dan Ibu pejabat yang hadir dalam kegiatan Morning Recharge Ramadan pagi ini yang belum bisa kami sebutkan satu persatu, serta seluruh sahabat Morning Recharge Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang hadir melalui Zoom maupun yang mendengarkan melalui radio kanal Bea Cukai. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam program Morning Recharge Ramadan episode ke-14 yang mengambil tema Tune Up Mental Aparatur Sipil Negara. Menghadirkan Bapak Dr. Laude Tarfinjaya, STMT, CHCM, SCL, CRGP, selaku Inspektur 3 di Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM. Baik, Bapak dan Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita keimanan, keislaman, juga kesehatan, sehingga pagi hari ini kita dapat berkumpul secara maya untuk kembali merajut tali silaturahim, sekaligus merecharge kembali semangat ibadah Ramadan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keistiqomahan untuk kita bisa mengoptimalkan ibadah di setengah bulan Ramadan yang tersisa. Amin ya Rabbal 'Alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Sahabat Morning Recharge Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mulai acara kita pagi hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mungkin kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum Bapak Laude. Waalaikumsalam Mas Koko. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Semoga Pak Alhamdulillah. Hasan juga sehat ya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Terima kasih. Beliau adalah Inspektur 3, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM yang insya Allah pada pagi hari ini akan berbagi materi dengan kita dengan tema Tune Up Mental ASN. Begitu ya Pak ya? Baik, langsung saja. Mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh Bapak Laude Tarfinjaya. Kepada beliau kami silakan. Baik, terima kasih Mas Koko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara Waalaikumsalam. saya jelas ya Mas Koko ya. Tadi saya Jelas baru Bapak. jalan pagi Pak Ratno setiap hari 4 kilo lah ya. Alhamdulillah baru selesai tadi. Alhamdulillahirabbil alamin allafa baina qulubina fasbahana bi ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Soimin dan soimat para sahabat Morning Recharge Ramadan yang saya hormati, Mas Kukuh sebagai pembawa acara pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah, Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu. Mungkin saya dari Kementerian SDM, Bapak Ibu Soinun Soimat dari Kementerian Keuangan, ini adalah sebuah hal yang barokah di pagi hari ini kita dipertemukan. Mudah-mudahan puasa kita di hari ini menginjak ke hari ke-14 ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita hingga nanti kita saatnya kita berbuka, insya Allah di sore nanti. Soimin dan soimat Bapak Ibu yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang senantiasa mencintai kita dan kita mencintainya, dan insya Allah nanti kita berharap Rasulullah masih mengenali wajah-wajah kita nanti di yaumil akhir, karena tiada yang bisa memberikan syafaat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soiman dan soimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kami berbagi dengan Bapak Ibu ya tentang tune up mental ASN gitu ya. Ini sebuah materi yang ringan aja nih Mas Kuku ya. Kita sebenarnya lebih enak kita berdiskusi Bapak Ibu ya. Share terkait dengan apa-apa yang kita hadapi di dalam keseharian kita, di dalam menjalankan tugas di kantor kita masing-masing. Yang saya yakin yang hadir virtual di hari ini mungkin boleh jadi terdiri dari beberapa kementerian lembaga. Mudah-mudahan ini semakin menguatkan persaudaraan di antara kita. Nah, izin Mas Kuku saya share agak sedikit berbeda mungkin tampilannya
Bapak Ibu, saya menampilkan dalam bentuk Insta Story ya. Harapannya nanti bisa lebih mudah diamplifikasi di dalam sosial media Bapak Ibu. Jadi, tune up mental aparatur sipil negara. Nah, saya yakin Bapak Ibu semua di sini punya motor ya Mas Kukuh ya. Kalau mobil mungkin hanya beberapa, atau saya yakin kalau teman-teman bea cukai mungkin semua punya mobil. Tapi seluruh ASN saya yakin semua punya motor. Nah, biasanya ketika kita something problem dengan motor kita, maka seketika kita akan menuju bengkel. Dan pertanyaan pertama dari teknisi atau mekanik itu adalah, Pak, apakah motornya mau di tune up atau tidak? Jadi, tune up ini adalah sebuah kata yang insya Allah eh, sangat relevan dengan kondisi kita hari ini. Kondisi kita hari ini. Soimin dan soimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tune up mental penting bagi ASN Bapak Ibu ya? Yang pertama adalah tantangan tugas dan tanggung jawab ASN semakin kompleks, makin kompleks. Apalagi sekarang media sosial itu yang borderless. Jadi salah saja, salah kita sedikit aja, kadang nilai setitik itu bisa merusak susu belalang. Artinya apa yang kita lakukan sebagai seorang aparatur sipil negara itu menjadi cerminan terkait dengan birokrasi kita hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu, pentingnya kita menjaga integritas dan etika ketika Bapak Ibu berada di zona pelayanan publik. Saya bisa mengerti teman-teman dari Bea Cukai yang setiap hari menjaga terkait dengan penerimaan negara kita ataupun menjaga terkait dengan penerimaan cukai kita. Hampir sama kami di Kementerian SDM juga tertarget PNBP ini Mas Kukuh. Jadi hampir sama secara nature organisasi kita. Apalagi kita dihadapkan kepada pelayanan publik yang harus lebih baik. Public services, quality of public service kita harus semakin lebih baik. Yang ketiga Bapak Ibu juga karena kebutuhan itulah yang membutuhkan ketahanan mental bagi kita. Jadi kita sangat membutuhkan ketahanan mental yang dalam menghadapi tekanan dan perubahan yang semakin cepat, semakin cepat. Jadi kasus-kasus yang terjadi hari ini yang menghiasi layar kaca ataupun menghiasi sosial media kita, itu adalah sebuah ujian buat kita dan kita tidak pernah tahu, Mas Kuku ya, kadang teman-teman kita yang kita tahu kesolehannya, kebaikannya, mungkin kasusnya sudah 10 atau 15 tahun yang lalu gitu ya. Hari ini terungkap, hari ini diungkap di publik ya. Ini tentunya adalah sebuah hal yang membutuhkan sebuah refleksi dari kita untuk membutuhkan sebuah ketahanan mental ketika kita menghadapi tekanan. Tidak hanya kita, juga keluarga kita Bapak Ibu. Soimin dan soimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Ramadan hari ini itu adalah momentum yang sangat baik, sangat pas untuk kita melakukan tune up mental kita Bapak Ibu. Jadi Allah menyediakan satu waktu yang itu menjadikan sebuah wahana untuk kita merecharge kembali mental kita untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Dan terhadap kondisi ketidakpastian ini, maka satu hal yang hanya kita berharap adalah kepada Allah Sang Pemilik Takdir Bapak Ibu. Karena kita tidak pernah tahu yang akan terjadi tahun depan, 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang bisa mengetahui itu. Nah, karena itu kita butuh Ramadan ini Bapak Ibu. Kita butuh Ramadan untuk kita mericas kembali mental kita, tune up mental kita, karena perjalanan kita masih panjang. Jalan kita masih panjang. Maka mesin itu harus semua dilihat agar supaya apa? Endurance-nya, resilience-nya, daya tahannya. Karena nanti yang dihadapi itu adalah suatu yang unpredictable. Suatu yang boleh jadi tidak kita prediksi sebelumnya. Tapi Allah Maha tahu. Karena itu kita mohon kepada Allah, Sang Maha Pemilik Takdir, agar kita dikuatkan di dalam menghadapi hari-hari kita, hari ini dan ke depan. Nah, Soimin dan Saimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Jadi tidak ada yang bisa kita lakukan ketika tune up ini, hanyalah kita berdoa kepada Allah gitu. Karena memang kalau kita tadaburi ayat-ayat tentang Ramadan, maka kalau kita baca di dalam surah Al-Baqarah ayat 186, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka wahana kita, tempat kita untuk melakukan tune up itu adalah kalau motor itu butuh bengkel, Bapak Ibu. Maka salah satu tool seorang mekanik itu adalah dengan kelengkapan kunci dan sebagainya. Maka bagi kita oleh Allah sudah dibekali, sudah diberi fasilitas bengkel mekanik itu adalah dalam bentuk Ramadan, dan salah satu fasilitasnya adalah doa. Doa. Jadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah akan membentangkan mendengarkan seluruh permohonan hambanya. Dan tentunya kita minta supaya Allah melindungi kita. Melindungi kita. Kita bermohon sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi 1 jam ke depan. Tidak akan pernah tahu terjadi seminggu, sebulan, setahun ke depan. Atau berpuluh-puluh tahun ke depan. Kita mohon kepada Allah agar supaya Allah melindungi kita, menjaga karir kita, hingga nanti purna bakti di jabatan ini. Dan kita nanti menghadap Allah dalam kondisi yang bersih, kondisi yang nafsul mutmainnah. Nah, Soimin dan Soimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa ini adalah sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tune up mental seorang ASN ini, alat-alat mekaniknya ini adalah doa. Kita mohon kepada Allah karena doa itu adalah sumber itminan, sumber ketenangan kita, sumber kuah kita, kekuatan kita, dan juga adalah motivasi terbesar kita. Sehingga ketika kita bekerja di pelayanan publik seperti yang Bapak Ibu di Ditjen Bea Cukai ataupun kami di Kementerian SDM, ini bagian kita untuk hadir sebagai pelayanan masyarakat untuk memberikan pelayanan terbaik. Mudah-mudahan dari layanan kita berikan itu kita mendapat juga pahala yang besar, apalagi di bulan Ramadan ini. Yang berikutnya adalah tentunya doa itu adalah sarana kita mohon ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jadi kita bermohon kepada Allah Sang Pemilik takdir agar kita diberikan takdir yang terbaik, dan nanti kita Allahumma tim sebagaimana doa kita, Allahumma tim lana bi husnil khatim. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu doa yang mungkin Bapak Ibu pernah mampir di sosial media Bapak Ibu, doa ini. Dan insya Allah doa ini yang dulu ketika kita kecil diajarkan oleh orang tua kita. Dan saya yakin soimin dan soimat yang hadir secara virtual di pagi hari ini sudah menghafal doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana, Allahumma ftah alaina abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal sihah wa abwaabal salamah wa abwaabal jannah. Jadi doa yang Masya Allah ini adalah doa ketika nanti kita coba simak bait demi bait doa ini. Ini adalah sebuah refleksi tentang kepapaan kita, tentang kehambaan kita, tentang kelemahan kita. Apapun hari ini level posisi kita. Yang staf hari ini boleh jadi 20 tahun mendatang juga kan calon pejabat Bapak Ibu ya. Dan saya doakan mudah-mudahan yang hadir virtual di hari ini juga akan menjadi future talent ke depan untuk memegang amanah di Ditjen Bea Cukai ataupun di kementerian yang lain. Jadi kita mohon kepada Allah, ya Allah, bukalah atas kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkahan, dan pintu-pintu kenikmatan, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu kekuatan, kesehatan, keselamatan. Bahkan kita mohon kepada Allah agar supaya Allah membukakan kita pintu-pintu surganya. Jadi ini adalah sebuah doa yang tidak salahnya kita dawamkan di dalam setiap hari.
kita mohon kepada Allah agar supaya Allah membukakan pintu-pintu itu. Karena kita sebagai manusia, kita sangat terbatas. Yang bisa kita tahu adalah hanyalah yang terjadi sekarang. Apa yang sudah kita lalui itu bagian daripada refleksi kita melihat perjalanan hidup kita. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi menit ke depan, hari ke depan, bulan ke depan, dan tahun ke depan. Bapak Ibu. Soimin dan Saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa yang tadi yang itu kita mohon kepada Allah, Allah membukakan seluruh pintu-pintu keberkahan, keselamatan, kekuatan, rezeki, kesehatan, termasuk pintu surga. Kalau kita coba dalami, kita coba tarik benang merahnya, apa yang bisa kita petik dari pelajaran doa tadi. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dari sisi penguatan spiritualitas. Jadi, penguatan spiritual. Karena apa? Doa yang tadi kita sampaikan itu akan membantu kita sebagai aparatur sipil negara yang hari ini boleh jadi menjadi sorotan. Hampir di semua kementerian itu, di banyak kementerian terjadi kasus-kasus yang tentunya kita kadang eh, dibully di media sosial dan sebagainya. Nah, ini adalah doa yang ketika kita baca, kita dawamkan di bulan Ramadan ini, itu adalah sarana kita memperkuat hubungan spiritual kita dengan Allah. Karena hubungan spiritual itu adalah akan menjadi landasan moral kita untuk menguatkan kita ketika kita menjalankan tugas. Kita hanya bisa berharap Sang Maha yang bisa membackup kita. Kita kan tidak bisa hanya berharap kepada kekuatan tertentu untuk membackup kita ketika kita bekerja. Tapi yang paling bisa kita berharap itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang pemilik takdir. Sang mengetahui segala yang baik. Karena itu satu wahana yang bisa kita lakukan untuk melakukan tune up mental kita itu dengan memperbanyak doa. Salah satunya adalah doa yang kami sampaikan tadi. Jadi yang pertama adalah penguatan spiritual. Soimin dan Saimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita telah doa tadi, kita ambil maknanya, kita pelajari dan kita resapi apa yang tersirat dari doa itu. Yang kedua adalah peningkatan motivasi. Kenapa disebut peningkatan motivasi, Bapak Ibu? Karena doa ini akan memberikan kepada ASN itu berusaha memberikan terbaik di dalam pelayanan publik. Karena sesungguhnya ketika kita memudahkan urusan masyarakat, urusan orang lain, maka pasti Allah akan memudahkan segala urusan kita. Karena kita tidak pernah tahu doa-doa siapa yang nanti diterima oleh Allah, boleh jadi doa-doa orang yang sebelumnya kita mudahkan di dalam pelayanan publik. Ya. Mudah-mudahan doa-doa mereka lah yang senantiasa mengiringi setiap langkah kita di dalam bertugas. Ketika kita mampu memberikan kemudahan kepada masyarakat, maka insya Allah doa-doa mereka yang mungkin hijabnya dengan Allah itu sangat tipis, langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa yang tadi kita ungkapkan untuk kita mohon kepada Allah agar membukakan pintu-pintu rezeki kepada kita. Agar supaya apa rezeki yang kita dapatkan ketika kita bekerja betul-betul berkah. Betul-betul memberikan kesehatan kepada kita. Bukan pada jumlahnya, tapi pada keberkahannya. Apalah kita mengejar harta yang banyak, tetapi nanti itu menjadi kesusahan kita pada beberapa yang akan datang. Karena itu kita mohon kepada Allah agar supaya doa tadi, kita mohon kepada Allah, Allah memberikan keberkahan atas rezeki yang Allah berikan kepada kita melalui gaji, tunjangan kinerja, dan sebagainya. Termasuk juga kesehatan kita yang hari ini kita dalam kondisi yang prima, kita bisa berpuasa. Karena boleh jadi banyak sebagian teman-teman kita yang terpaksa tidak bisa menjalankan puasa karena kondisi sakit ya Bapak Ibu. Nah yang ketiga, kalau kita selami doa mudah-mudahan insya Allah Bapak Ibu sudah menghafalnya ya, adalah tentang self control, tentang pengendalian diri. Karena kita sangat terbatas kemampuan kita. Kita ini adalah hamba yang sangat lemah, hamba yang tergesa-gesa, bahkan Allah
menyebutnya itu di dalam Al-Quran. Karena itu kita mohon kepada Allah agar supaya Allah menghindarkan kita kepada perbuatan yang buruk. Gitu. Termasuk mungkin kalau kita melihat beberapa teman kita atau rekan kerja kita yang terpaksa hari ini harus berurusan dengan aparat penegak hukum, ya kita berdoa kepada Allah supaya Allah senantiasa menjaga kita. Allah senantiasa menjaga kita dari tindakan corruption ataupun tentang penyalahgunaan wewenang itu. Dan Ramadan ini adalah tempat yang kita memperbanyak doa dan tempat kita layaknya motor kita tune up agar supaya senantiasa kita dijaga oleh Allah karena kemampuan kita yang sangat terbatas. Yang berikutnya, Soimin dan Soimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang tadi Ana sampaikan di awal, itu juga bagian dari untuk mericas terkait dengan ketahanan mental kita. Boleh jadi kita mendapat tekanan dalam pekerjaan. Saya bisa memahami karena bisnis proses yang ada di Bea Cukai, kita punya kesamaan di dalam mengumpulkan penerimaan negara di kita. Betapa tekanannya sangat besar, pressure-nya sangat besar. Nah, kita hanya bisa berharap kepada Allah sang pemilik kekuatan. Melalui doa, kita mohon kepada Allah agar supaya Allah membukakan pintu-pintu kekuatan itu. Salah satunya adalah Allah menganugerahkan kepada kita mental resilience. Jadi ketahanan mental, ketahanan mental. Jadi betul-betul kita tetap tawar laksana ikan di kondisi yang asing. Ya. Kita tetap tegar, kita bisa berbaur, tetap kita tidak lebur. Ya, ini adalah bagian dari simbol ketahanan mental kita sebagai seorang Muslim di bulan puasa ini. Allah mengajarkan kepada kita banyak hal, termasuk ketika Allah menguji kita untuk menahan lapar dan dahaga, itu adalah bagian untuk kita meningkatkan ketahanan mental. Yang kelima, Soimin dan Soimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa ini juga terkait dengan service excellent. Jadi pelayanan prima yang kita berikan kepada masyarakat. Karena apa? Dengan pelayanan prima lah kita berharap nanti tugas kita bisa dimudahkan juga. Termasuk di dalamnya adalah kita mohon agar supaya Allah membukakan pintu rezeki kita. Dengan rezeki yang halal, dengan rezeki yang barokah, itu akan menjadi wasilah kita bekerja dengan tenang, fokus dalam bekerja. Dan ketika dia fokus, sebagai ASN dia fokus untuk bekerja, maka tentunya diharapkan dia bisa memberikan pelayanan prima buat masyarakat. Dia bisa memberikan pelayanan yang cepat, pelayanan yang simple, pelayanan yang lebih baik, better, dan pelayanan yang betul-betul bisa memudahkan masyarakat. Sebagaimana salah satu hadis kan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Even itu ketika kita mencari jalan, memudahkan orang jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan kita menuju jalan surga insyaallah. Yang keenam, Bapak Ibu, dari doa yang tadi Allah maftalana buaba rahmat, sehat, kemudian kekuatan, kemudian rezeki. Ujungnya itu adalah kita mohon kepada Allah agar supaya setiap ASN memiliki ultimate goals-nya adalah masuk surga. Jadi semua kita berharap apapun pekerjaan kita, ini adalah wasilah kita untuk bersama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwa sebagai aparatur sipil negara, apapun yang kita lakukan hari ini, itu pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang kita lakukan, itu menjadi tanggung jawab kita, yang itu tidak hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat kelak insyaallah. Karena sesungguhnya alaihissallahu bihkamil hakimin. Karena ya boleh jadi kita di dunia dikriminalisasi meskipun kita nggak salah, tapi kita berharap bahwa di akhirat nanti bahwa ya, hanyalah Allah sebagai hakim yang akan memutus seadil-adilnya. Jadi kita dengan bekerja terbaik, memberi pelayanan terbaik, kemudian karena memang kita memiliki ultimate goals, kita memiliki dream bahwa kita akan masuk surga,
kita akan bisa akuntabel di dalam mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan, baik terkait tugas kesiaran kita ataupun terkait dengan jabatan kita. Soimin dan Saimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan ini menjadi momentum yang sangat tepat gitu ya untuk layaknya motor yang mogok rusak itu kita butuh bengkel untuk segera kita tune up kendaraan kita karena nanti kita berharap kendaraan kita menjadi lebih baik, lebih cepat, memiliki endurance yang betul-betul bisa diajak untuk berjalan jauh misalnya. Teman-teman yang akan mudik di Lebaran ini tentunya jika menggunakan kendaraan motor pasti dia harus tune up dulu kendaraannya. Karena perjalanan itu masih panjang Bapak Ibu. Dan Ramadan ini menjadi bengkel mental seorang aparatur sipil negara. Karena di Ramadan ini Allah membentangkan keseluruhan waktunya untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Sebagaimana yang salah satu adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita karena kealpaan kita, karena kelemahan kita, maka kita banyak berdoa kepada Allah agar supaya Allah memaafkan kita. Allah memberikan ampunan atas segala apa yang sudah kita lakukan 11 bulan sebelumnya. Dan salah satu hal untuk melakukan tune up mental seorang ASN itu adalah tentunya doa. Kalau motor itu kita butuh alat-alat, seorang montir itu butuh alat-alat mekaniknya, toolsetnya yang lengkap. Maka sebenarnya kita punya juga sebagai seorang muslim adalah doa. Kita memperbanyak doa. Doa itu apapun saja Bapak Ibu. Kita mohon kepada Allah. Allah sudah membentangkan waktunya. Apalagi waktu-waktu yang mustajabah di Ramadan ini. Banyak Allah bentangkan. Sepertiga malam terakhir. Menjelang berbuka puasa. Kemudian saat berbuka. Itu adalah waktu-waktu yang Allah bentangkan. Dan tentunya Bapak Ibu. Kita sebagai muslim. Apalagi seorang aparatur sipil negara. Dengan beban tanggung jawab yang besar. Dengan amanah yang kita quote-unquote di mata masyarakat adalah sebuah prestis tersendiri. Tentunya yang bisa kita pinta adalah kita mohon kepada Allah agar dibukakan pintu-pintu kebaikan dan keberkahan. Agar supaya apapun jabatan yang kita miliki Bapak Ibu, apapun posisi yang saat ini Allah amanahkan kepada kita, mudah-mudahan itu adalah jalan kita untuk memperbanyak amal ibadah sebagai jalan bagi kita untuk memperbanyak tabungan pahala kita di yaumil akhir. Dan Ramadan ini itu adalah waktu yang paling tepat untuk melakukan kapitalisasi kebaikan kita. Karena memang kondisi yang memungkinkan untuk itu. Jadi program Morning Recharge yang Pak Ratno dan tim ini adalah sebuah hal yang perlu untuk diteruskan ke depan gitu insya Allah. Ini bagian dari sustainability sebuah program untuk mengisi celah-celah kekosongan terkait dengan pembinaan mental sebagai seorang aparatur sipil negara. Yang berikutnya, puasa juga akan melatih kita terkait dengan kemampuan fisik dan kekuatan mental kita. Nah, makanya kalau motor membutuhkan bengkel, maka bengkelnya ini adalah Ramadan ini, Bapak Ibu. Jadi, bengkel terbaik bagi seorang muslim untuk melakukan tune up mentalnya sebagai ASN muslim itu adalah di Ramadan ini tempatnya. Karena dengan Ramadan ini adalah kita memohon doa kepada Allah agar supaya Allah memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita mampu untuk menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Di balik itu maknanya adalah ini sebenarnya adalah membangun mental quality. Ini adalah membangun tentang mental resilience sebagai seorang muslim. Daya tahan, endurance mental kita. Di tengah gempuran, tekanan, kepentingan, tekanan, macam-macam. Nah, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memperbaharui kekuatan itu. Dan salah satunya adalah dengan doa. Kita mohon kekuatan mental kita itu kepada sang pemilik kekuatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di setiap waktu kita
waktu-waktu yang mustajabah untuk kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Saimin dan Saimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini kita berharap adalah kita akan menutupnya itu dengan posisi paripurna kita sebagai orang yang bertakwa dan sebagai seorang aparatur sipil negara dengan gemblengan sebulan kita dididik untuk senantiasa mental kita dijaga, digembleng, kemudian diperbaiki, kemudian kita mohon kepada Allah agar supaya Allah menguatkan semuanya. Itu adalah bagian dari tune up mental kita sebagai seorang ASN, dan salah satu ultimate goal kita adalah kita selamat di dunia dan akhirat. Sebagaimana doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah paripurna permohonan doa kita kepada Allah. Jadi kita selamat di dunia. Artinya ketika kita bekerja saat ini, even ketika kita purna tugas pun, kita dalam kondisi tidak memiliki masalah secara hukum. Yang kadang itu membuat sebuah ujian tersendiri. Saya yakin mudah-mudahan para sahabat-sahabat kita yang kita tahu kesolehan mereka, yang kita tahu dedikasi mereka. Kita doakan mudah-mudahan mereka tabah untuk menjalani ujian ini. Dan tentunya kita sebagai seorang muslim harus banyak mengambil pelajaran dari hal-hal tersebut. Kita memohon kepada Allah di Ramadan kali ini, mumpung Allah masih mempertemukan kita dengan Ramadan, kita mohon kepada Allah di setiap waktu yang mustajabah ini, agar supaya Allah menjaga kita, menjaga karir kita, menjaga apapun yang kita lakukan. Allah memberikan petunjuk kepada kita dalam setiap keputusan yang akan kita ambil, dalam setiap tindakan yang harus kita kerjakan. Karena sesungguhnya kita sangat lemah. Kita tidak pernah tahu apa-apa yang akan terjadi ke depan. Bahkan di dalam Quran, kita tidak akan pernah tahu di belahan bumi mana kita akan dikebumikan. Kita akan pernah tahu apa yang terjadi besok. Jadi inilah sebagai rahasia Bapak Ibu, sehingga tune up mental sebagai seorang ASN adalah melalui doa, dan bengkel terbaik untuk melakukan tune up itu adalah di Ramadan yang 15 hari lagi akan meninggalkan kita. Mumpung kita masih punya waktu Bapak Ibu, kita optimalkan untuk banyak-banyak berdoa sebagai bagian dari memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa melalui, kita mengemban amanah ini, menjalankan tugas-tugas keseharian kita sebagai abdi negara untuk melakukan pelayanan publik yang terbaik. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan itu diganjar oleh pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan atas kehilafan kita, kekeliruan kita, Allah memaafkan kita, dan Allah senantiasa menuntun kita kepada ke jalan kebaikan. Demikian Mas Kukuh yang bisa saya berbagi kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan berguna para saimin dan saimat. Kita semua bermohon kepada Allah agar supaya Allah menjaga kita di tengah-tengah keterbatasan kita sebagai makhluk yang sangat lemah. Kita tidak bisa berharap kepada siapapun, kekuatan siapapun, hanyalah kecuali bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik takdir, sang pemilik kekuatan yang akan menuntun kita untuk menjalani karir kita masing-masing. Dan mudah-mudahan kita berharap nanti kita bertemu kembali di surganya nanti insya Allah. Tidak hanya Allah menghimpun kita di dalam momen kajian morning recharge di pagi hari ini, tapi juga Allah nanti menghimpunkan kita nanti di surganya insya Allah. Jazakumullah khair Mas Kukuh. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kekhilafan semua dari kami pribadi, jika ada benarnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Laudetar Vinjaya yang tadi telah menjelaskan tentang pentingnya tune up mental dan menjaga integritas kita selaku ASN di bulan Ramadan ini, terutama di masa kebebasan bermedia sosial dan di tengah berita-berita yang menjadi ujian bagi para ASN. Baik, selanjutnya insya Allah kita akan masuk ke sesi diskusi.
Kami silakan kepada para sahabat Morning Recharge Ramadan yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya, bisa langsung berinteraksi dengan Bapak Laude dengan menekan tombol raise hand, atau juga bisa menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya melalui chat Zoom, atau untuk para peserta yang hadir atau mendengarkan melalui kanal Bea Cukai Radio, bisa juga berkirim WhatsApp ke nomor 081 249 207 758. Kami Mudah-mudahan silakan. nggak ada pertanyaan nih Mas Kukuh ya, karena saya waktunya apa namanya 8.15 harus ada kegiatan kembali. Mohon maaf Bapak Ibu. Insya Allah nanti jika Allah memungkinkan nanti kita bisa bertemu dalam sesi yang lain dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga sehat sehat selalu dan Ramadan kali ini betul-betul Ramadan yang berarti buat diri kita masing-masing semuanya ya. Selamat bekerja Bapak Ibu. Mudah-mudahan sukses semuanya. Mohon izin Mas Kukuh ya, saya 8.15 harus prepare ini, ada kegiatan selanjutnya. Jazakumullah khair. Mohon maaf waktunya terbatas. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau begitu terima kasih banyak kembali kami sampaikan kepada Bapak Laude selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Mungkin nanti untuk para penanya bisa kita kumpulkan saja ya Pak ya, oleh panitia. Kita sampaikan secara offline saja. Insya Allah nanti apabila diizinkan Bapak Laude materi dapat kita sampaikan kembali ya Pak ya ke. Ya nanti saya kirimkan insya Allah selesai ini saya kirim ke panitia. Silakan sebagai bahan bacaan ya. Tadi Bu Betty kan pingin untuk baca-baca itu ya. Insya Allah nanti kami kirimkan. Saya buatnya memang tidak dalam bentuk PowerPoint, tapi dalam bentuk supaya kalau mau posting ke sosial medianya boleh. Ya, demikian Mas Kukuh. Insya Allah nanti saya kirimkan ya. Baik, terima kasih Live ya banyak. Bapak Ibu ya. Izin live ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ya, Bapak. Masya Assalamualaikum. Allah. Ah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, mungkin mohon izin untuk kami rangkumkan sejenak dari materi yang sudah beliau sampaikan, yaitu paling utama beliau mengutip Quran Surat Al-Baqarah ayat 186 yang menjelaskan tentang pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan berdoa, maka insya Allah kita akan kembali mendekatkan diri kepada Allah, dapat kembali meningkatkan motivasi agar dapat dianugerahkan hidayah sehingga mampu mengendalikan diri, kembali merecharge ketahanan mental, dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mengingatkan kita sebagai ASN bahwa tujuan akhir kita dalam bekerja adalah akhirat. Insya Allah mendapatkan jannahnya. Baik, demikianlah Bapak dan Ibu, program Morning Recharge Ramadan episode ke-14. Insya Allah besok kita akan kembali berjumpa pada Morning Recharge Ramadan episode ke-15 dengan menghadirkan Dr. Parian SEMM, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh, dengan tema Ramadan Kunci Sukses Dunia Akhirat pada pukul 7.30 sampai dengan 8.30 waktu Indonesia Barat, dan dapat diakses melalui tautan yang sama, yaitu linktree/masjid Baitut Taqwa. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya Kuku Said Musa selaku MC hari ini mewakili segenap panitia. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan mohon izin untuk menutup kegiatan pagi ini dengan sebuah pantun. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar nampak terang cahayanya. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Sampai jumpa di Morning Recharge Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Terima kasih Recording Bu stopped. Kukuh dan semua tim Terima kantor kasih. Kompas. Live. Izin live, sekian semuanya. Terima kasih banyak Pak. Izin, Le. Ya, siap.